Saat aku memutuskan untuk menyerahkan segalanya. Saat meninggalkan kota, orang yang pernah berkata, pacar yang akan menghabiskan sisa hidupku bersamaku. Tanpa menyadarinya, karena dia saat ini panas dengan cahaya bulan putihnya. Aku melihat lilin yang sekarat di atas meja. Tutup matamu perlahan. Buat permintaan dan mulai hari ini. Saya ingin meninggalkan Ruyan Liu. Tinggalkan dia selamanya. Keesokan paginya, saya mendapat telepon dari Hari. Sekretaris intensional. Prosedur pengunduran diri Anda telah disetujui oleh Tuan Liu. Tapi dia tidak menyadari bahwa kamulah yang pergi. Apa aku perlu mengingatkannya? Suara personel terdengar di telepon. Aku perlahan menjatuhkan sesuatu. Jadi itu. Tapi Anda telah menjadi sekretaris di sisi Tuan Liu selama 4 tahun. Dia yang paling puas dan paling tak terpisahkan darimu. Kau yang pergi. Apakah Anda benar-benar tidak memikirkannya lagi? Orang-orang membujuk. Aku tersenyum, tapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa hidup tanpa siapapun. Orang tua saya tidak baik-baik saja. Saya masih sibuk kembali ke kampung halaman saya untuk menikah pada kencan buta. Karena Tuan Liu telah lulus persetujuan. Kemudian saya akan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan proses. Saya keluar dari masalah setelah sebulan. Setelah telepon ditutup, saya terus membersihkan barang-barang saya sendiri. Saya tinggal di villa ini selama 3 tahun. Tidak lebih, tidak kurang. Selain beberapa hal penting, buang yang lainnya, melihat ruangan yang perlahan mengosongkan. Saya kesurupan sejenak. Peristiwa masa lalu yang tak terhitung jumlahnya datang membanjiri. 8 tahun yang lalu, saya, seorang pemuda di sebuah kota kecil, diterima di Universitas Jin. Dia Jin Bei, tuan muda kaya Liu Yuanfeng. Menjadi saudara yang baik. Kedua keluarga tampaknya sangat berbeda, tetapi mereka sangat cocok. Makan dan bermain di kelas. Berkumpul setiap hari. Lambat laun, aku memasuki lingkarannya. Saya bertemu keluarganya. Dia juga jatuh cinta dengan saudara perempuannya Ruyan Liu. Tapi aku menyimpan ini di hatiku. Setelah lulus, Liu Yanfeng pergi ke luar negeri untuk belajar. Saya tinggal di dunia ini dan menjadi sekretaris Ruyan Liu. Hanya untuk sering melihatnya. Sampai kecelakaan. Liu Ruyan dibius. Aku baru saja akan menghubungi rumah sakit. Tapi terjerat erat olehnya. Banjir ciuman jatuh. Setelah semalaman berlama-lama, aku terbangun dan melihatnya duduk di dekat jendela. Wajah hangus dibayangi cahaya redup. Diam dan kesepian. Dengarkan gerakan. Dia menjawab bahwa kamu menyukaiku. Saya secara tidak sadar ingin menyangkal. Dia tampak pucat. Ayo, kamu tersipu setiap kali kamu melihatku. Ingat semua preferensi atletik saya. Datang menjadi sekretaris saya segera setelah saya lulus. Jangan bilang ini semua kebetulan. Dia mengatakannya kata demi kata. Wajahku benar-benar merah. Dalam surat mati, dia tiba-tiba memberiku sebuah kartu. Itu kecelakaan tadi malam. Aku punya seseorang yang aku suka. Tidak akan menanggapi perasaanmu. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Saya mendengar Yuan Feng mengatakan bahwa latar belakang keluarga Anda biasa saja. Uang di kartu sudah cukup bagi Anda untuk hidup tanpa khawatir selama sisa hidup Anda. Lupakan semua ini. Saya baru ingat bahwa dia telah menelepon Hering tadi malam. Lu Qingyu ada di mulut Liu Yuanfeng. Lu Qingyu adalah cinta pertama Ruyan Liu. Dia sangat mencintainya bahkan jika pihak lain putus dan pergi ke luar negeri. Gosip terus berlanjut. Dia juga bersikeras menunggunya kembali. Dan aku mengumpulkan keberanianku. Hentikan Liu Ruyan yang akan keluar, saya tidak ingin uang. Aku hanya ingin kau memberiku kesempatan. Tuan Liu,
Silakan coba dengan saya. Jika dia tidak kembali, atau dia kembali dan Anda belum menurunkannya, hari itu saya akan berinisiatif untuk pergi. Hadapi mataku yang penuh kasih. Ruyan Liu mendapatkan beberapa detik. Tinggalkan kalimat dan pergi bersamamu. Sejak saat itu, saya adalah sekretarisnya di siang hari. Ini tempat tidur pribadinya di malam hari, dan kantornya ada di kantor. Villa Maibah. Jendela dari lantai ke langit-langit telah meninggalkan pemandangan yang tidak masuk akal. 4 tahun telah berlalu. Tidak ada yang tahu tentang hubungan kita. Saya juga senang. Sampai ulang tahunnya beberapa hari yang lalu. Saya punya banyak kejutan di toko. Bisa menunggu sampai pagi. Aku tidak menunggunya. Menunggu momen-momennya. Ruyan Liu yang tidak pernah mengirim momen. Sun Out dan Lu Hering di bawah kembang api. Foto ciuman. Lihat fotonya. Darah hilang dari wajahku. Dari hati ke hati. Aku memanggilnya dengan harapan terakhir. Yang terjadi selanjutnya adalah Lu Qingyu. Siapa Gunanzi ini? Memanggilmu tapi tidak berbicara. Setelah beberapa saat, suara ringannya datang. Orang yang tidak relevan. Jangan khawatir. Mari kita tidur lebih lama. Dan pada saat itu, saya tahu saya harus pergi. Aku mengemasi barang-barangku dan akan pergi. Tapi aku bertemu Ruyan Liu di pintu. Lihat, aku memegang sesuatu. Matanya menyipit, tapi tidak menahan diri. Rumah ditemukan. Yah, itu masih rumah sewa yang sama seperti sebelumnya. Bicaralah dengan tuan tanah. Sewa selama sebulan. Mendengar Liu Ruyan mengerutkan kening dan mencurahkan selama sebulan. Mengapa? Saya baru saja akan menjelaskan. Dan sepertinya dia tidak tertarik. Aku akan mengirimnya padamu, kata Chen Sheng. Saya ingin menolak. Liu Ruyan bersikeras bahwa saljunya terlalu besar. Ini juga terlambat. Jika sesuatu terjadi padamu, akan sedih jika belum dibuka. Jadi saya masuk ke mobil. Sekali, kami memiliki banyak hal konyol yang terjadi di mobil ini. Tapi sekarang aku hampir tidak mengenalinya. Mobil itu dipenuhi berbagai model mobil sport. Selimut lembut di kursi belakang. Dan strip lampu interior yang keren. Aku tidak bisa membayangkan menjadi kuat seperti dia. Orang yang dingin dan pantang akan membuat mobil seperti ini. Mungkin dia menyadari tatapanku. Ruyan Liu menjelaskan bahwa ikan haring menyukai ini. Aku mengerti. Setelah lama terdiam, dia berbisik bahwa kamu akhirnya menunggunya. Tuan Liu, saya senang untuk Anda. Liu Ruyan tidak menyangka aku akan mengatakan ini. Debu di mata tidak terbuka. Kami sudah setengah jalan. Hering menelepon dan mengatakan dia ingin membuat manusia salju bersamanya. Dia menepi, ingin segera ke sana. Tapi menatapku di sebelahku, aku ragu-ragu lagi. Aku tahu apa yang dia khawatirkan. Dia berinisiatif untuk membuka pintu mobil, Tuan Liu. Aku akan naik taksi kembali. Ruyan Liu mengendus. Keluar dari mobil dan bantu pindahkan barang. Tanganku tergelincir. Kotak itu jatuh ke tanah. Dia membungkuk. Lihat benda-benda yang berserakan di tanah melalui lampu jalan. Surat cinta dengan namanya yang tidak pernah dikirim. Foto candid dia. Potongan. Dan dia dengan santai membuang barang-barang yang diambil dan dikumpulkan. Jantungku berdegup kencang. Dengan tergesa-gesa mengambilnya. Maaf. Ruyan Liu tidak mengatakan apa-apa. Masuk ke mobil sendirian dan percepat. Aku menunggu sendirian di salju untuk waktu yang lama. Tidak mendapatkan mobil. Saya ingin berjalan pulang dengan koper. Tapi ditabrak mobil listrik. Ada bekas luka lebih dari 20 cm di betis. Ada darah di mana-mana. Melihat mobil pergi, aku terengah kesakitan. Saya jatuh di salju untuk waktu yang lama dan tidak bisa pulih.
Tunggu sampai sakitnya selesai. Aku sudah pincang selama 4 jam. Akhirnya kembali ke rumah sewa. Setelah mengobati lukanya, aku menyalakan ponselku. Setelah mengetahui bahwa Liu Ruyan telah pergi, dia mengirim pesan. Jangan terlalu mencintai seseorang di masa depan. Ada banyak wanita di dunia. Jangan gantung diri dari pohonku. Aku menatap berita itu untuk waktu yang sangat lama. Saya menyalakan api di lantai bawah setelah fajar. Bakar kotak barang itu. Dan saya terbakar di tubuh saya selama 8 tahun. Cinta menghina yang berapi-api. Berubah menjadi abu. Liu Ruyan, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. 2 hari libur di akhir pekan. Saya pergi ke kantor tepat waktu pada hari Senin. Saya menangani pekerjaan seperti biasa. Beritahu Ruyan Liu bahwa akan ada pertemuan segera. Berjalan ke kantor. Melalui celah pintu palsu. Saya melihat ikan haring. Lu Qingyu menggendong Liu Ruyan. Beri dia kue setengah digigit. Wanita rapi Sulai memakannya sambil tersenyum. Mengecup jemarinya dengan mesra. Anda berbicara tentang menginginkan makanan penutup kemarin. Saya berdiri dalam antrean selama 3 jam pagi ini. Bagaimana rasanya ketika Anda membelinya kembali? Mereka enak, manis seperti dulu. Kau dulu. Sesekali, dia akan pergi jauh-jauh untuk membelinya untukku. Sekarang dia juga presiden grup. Kenapa pergi sendiri? Panggil saja sekretaris. Ruyan Liu membelai pipinya. Kelembutan di matanya akan meluap. Aku hanya ingin melakukan segalanya tentangmu sendiri. Saya tidak ingin memalsukannya. Senyum tersungging di wajah Lu Qing. Berinisiatif untuk memeluknya. Dicium. Dia memeluknya sekali dan memperdalam ciumannya. Mabuk. Tonton adegan ini. Nafasku konsisten. Sakit menyebar di dada. Aku mengepal keras. Jari langsung memutih. Telapak tangan berdarah. Waktu berjalan menit demi menit. Sudah hampir waktunya untuk rapat. Saya dalam suasana hati yang baik. Mengangkat tangannya dan mengancingkan pintu. Tuan Liu, pertemuan akan segera dimulai. Dengarkan suaraku. Ruyan Liu mendidih sedikit. Tentang untuk bangun. Tapi ditarik kembali oleh Lu Qingyu. Aku tidak ingin kamu pergi. Tetaplah bersamaku untuk sementara waktu. Hati Ruyan Liu akan meleleh. Pertemuan ditunda selama 2 jam. Item yang dibahas pada pertemuan ini relevan dengan bisnis. Kerjasama antara beberapa kelompok besar. Sangat penting untuk pengembangan perusahaan di masa depan. Aku tahu apa yang dia maksud. Masih tidak bisa tidak mengingatkan grup Lin. Grup cerita. Beberapa CEO grup Sen. Sudah menunggu di ruang konferensi. Ups, seperti asap. Seberapa menjengkelkan sekretaris Anda? Itu terlalu buta. Mendengar keluhan Lu Qingyu. Wajah Ruyan Liu menjadi dingin. Saya bilang tunda selama 2 jam. Tidak ada pekerjaan yang sepenting ikan haring. Dadaku pengap. Aku tidak bisa bernapas. Tapi pada akhirnya aku hanya seorang biksu. Tiba-tiba berbalik. Semua orang di lingkaran tahu. Ruyan Liu adalah seorang workaholic. Tidak peduli seberapa sibuk Anda dengan urusan pribadi Anda. Bahkan setelah operasi, dia akan sakit dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan karena seorang pria, Anda berisiko menyinggung pasangan Anda. Tunda pertemuan penting seperti itu. Ini pertama kali terjadi. Apakah dia sangat menyukai Lu Qingyun? Aku menjatuhkan mata gelapku. Atur emosimu secara paksa. Berjalanlah ke ruang konferensi dan minta maaf kepada para direktur. Keluarga Liu memiliki karir yang hebat. Meskipun para CEO ini memiliki pendapat, tapi tidak berani membicarakannya. Ruyan Liu melampiaskan kemarahannya padaku. Saya tidak berani membantah. Anda hanya bisa menundukkan kepala untuk mendengar dan dimarahi.
Itu berlangsung 2 jam. Ruyan Liu akhirnya datang. Aku menyeret kakiku yang sakit keluar dari ruang konferensi. Diserang lagi. Master Kultus Yu, kamu adalah Gu Nanzi. Saya mendengar dari Ruyan bahwa kopi Anda sangat enak. Saya melihat semua orang di kantor sedikit lelah. Pergi dan siapkan cangkir untuk semua orang. Tamu saya tidak memiliki gula. Saya tahu dia mengandalkan preferensi Ruyan Liu. Reruntuhan Kaizeng. Tidak berani membangkang. Saya hanya bisa pergi ke ruang teh. Butuh waktu 2 jam. Saya baru saja membuat 400 plus kopi ini. Sebuah cangkir disajikan. Tapi Lu Qingyu baru saja menyesap pertama dan wajahnya berubah. Mengambil cangkir dan menghancurkannya. Kuat. Muk keras membuat lubang berdarah di dahiku. Terlihat terkenal. Aku mendengus. Seluruh wajah berkerut. Menutupi luka dan jatuh ke tanah. Lu Hering belum melampiaskan amarahnya. Secangkir kopi lagi. Terus pukul aku. Seluruh tubuhku hancur biru dan ungu. Noda darah diambil dari pecahan keramik. Cairan kopi yang khas membawa momentum seluruh tubuh saya. Campuran darah merah menetes di lantai. Aku hanya bisa meringkuk dan melindungi kepala dan hatiku. Kantor sunyi. Tidak ada yang berani maju untuk membujuk. Mereka semua bersembunyi jauh dan menyaksikan Lu Qingyu kehilangan kesabaran. Segera, gerakan ini menarik Ruyan Liu keluar. Dia melihat adegan kekacauan di tempat itu. Tapi aku jatuh ke tanah, memar di mana-mana, dan alisku kencang. Apa yang terjadi? Aku melihatnya menyerang. Yu langsung memperlihatkan tampang polos. Saya akan meminta sekretaris Anda untuk membuatkan saya secangkir kopi. Saya sakit perut dan dia memasukkan es ke dalam gelas. Aku akan mencelupkan. Lihat rongga matanya yang merah. Wajah Ruyan Liu langsung menjadi suram. Kamu telah bersamaku selama 4 tahun. Anda bahkan tidak bisa melakukan ini dengan benar. Masih punya pendapat tentang ikan haring. Sengaja menargetkannya. Aku mengangkat wajah pucatku untuk menjelaskan. Dia tidak memberiku kesempatan untuk berbicara. Dia langsung memanggil asistennya Gu Nanzi. Pelanggaran peraturan perusahaan. Ambil gaji bulan ini dan bonus triwulanan. Dan seluruh perusahaan memberitahu. Tinjau di konferensi minggu depan. Setelah mengatakan itu, Ruyan Liu membantu Lu Qingyu pergi. Melihatnya memudar. Air mata yang sudah lama aku tahan akhirnya jatuh. Dan aku bangun. Membawa sapu dan kain pel. Membersihkan lantai cangkir dan kopi. Beberapa rekan yang baik hati datang untuk membantu. Anda melihat saya dengan kasihan. Saya mendengar apa yang dikatakan tuan muda tertua. Dengan es, tanpa gula. Kenapa dia memukulinya? Saya ingin tahu di mana Anda menyinggung perasaannya. Apakah Anda masih perlu menyinggung? Saya telah mendengar banyak orang mengatakan. Dia sangat kasar dan ceroboh. Jika Anda sedikit kesal, Anda mengguncang wajah Anda. Banyak orang di lingkaran tidak menyukainya. Tapi karena hewan peliharaan Tuan Liu, jadi tidak ada yang berani memprovokasi dia. Saya belum pernah melihat Tuan Liu sangat menyukai seseorang. Sulit untuk mengetahui bahwa Anda harus berhati-hati di masa depan. Kami hanya orang biasa, tidak bisa dibandingkan dengan tuan muda kaya raya seperti mereka. Dan Tuan Liu, pendukungnya. Bahkan jika Anda benar-benar dirugikan, hanya bisa direduksi menjadi keset. Aku tahu maksud mereka baik. Tapi perasaanku campur aduk ketika mendengar kata-kata ini. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ada masalah dengan kontrak yang saya kerjakan. Ini salah partai ya. Tapi taruh masalah di kepalaku. Menghadapi kecaman dan tekanan satu sama lain. Ruyan Liu selalu percaya itu bukan salahku. Hanya dengan berjuang keras aku dibebaskan dari keluhanku.
Tapi sekarang Lu Qingyu berbohong dengan santai. Dia bahkan tidak memeriksa, tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Salahkan aku, saya bekerja keras, menangani begitu banyak masalah untuknya. Pada akhirnya, tidak ada kepercayaan seperti itu. Masih di hatinya, tidak masalah apakah itu hitam atau putih. Dia hanya perlu menyerang Happy. Hatiku sakit ketika memikirkannya. Menyengat. Butuh waktu lama bagiku untuk menyatukan semuanya. Menyeret tubuhku yang lelah pulang. Tepat setelah mandi, Ruyan Liu menelepon lagi. Kirim beberapa obat perut dan bantalan pemanas. Saya menyiapkan semuanya secepat mungkin. Dikirim ke vilanya. Tidak bertemu selama 2 atau 3 hari. Villa sederhana dan atmosfer dalam ingatan saya juga baik-baik saja. Reformasi besar Tuan Liu. Pohon persik yang ditanam dengan tangan telah disingkirkan. Ubah menjadi tulip dolar. Perabotan hitam putih di dalam ruangan. Mereka juga telah diganti dengan Liu Ruyan. Warna pink dan kuning yang paling tidak kusukai. Ada permata yang tak terhitung jumlahnya di penjaga toko. Hadiah kunci mobil. Sekilas, itu adalah gaya yang disukai Lu Qingyu. Aku menyaksikan semuanya dalam diam. Aku pergi ke kamar tidur dengan lampu menyala. Mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, Liu Ruyan membuka pintu dan mengambil sesuatu. Lalu dia menatapku. Setelah membersihkan cairan kopi, luka di wajahku semakin mengejutkan. Biarkan dia tertegun sejenak, cederanya sangat serius. Apakah Anda pernah ke rumah sakit? Aku menggeleng dalam diam. Dia alis. Nada suaranya jarang lembut dan lembut, tetapi tubuhnya tidak nyaman. Aku tidak bermaksud melampiaskannya padamu. Jangan khawatir tentang itu. Gaji yang saya denda akan diisi ulang pada akhir tahun. Hadiah akhir tahunmu akan dibawa ke rumah sakit nanti. Jika serius, tolong ambil cuti beberapa hari. Palsu, saya menyetujuinya. Tidak perlu melalui program. Tidak, saya akan kembali pada akhir bulan ini. Aku ingin memberitahunya bahwa aku akan segera pergi. Tapi dia tidak selesai. Baru saja memberiku kartu, menyela kata-kataku, patuh. Saya juga ingin bantuan Anda untuk mengadakan perjamuan resepsi untuk ikan haring. Anda memiliki istirahat yang baik. Jaga dirimu baik-baik. Sebelum saya selesai berbicara, itu tersangkut di tenggorokan saya seperti ini. Dicium. Dia mengambil kartu itu dan meninggalkan villa. Saat-saat di kotak pintu, aku mendengar suara Lu Qingyu seperti asap. Obat lambungnya sudah datang? Aku ingin kau membuatku tetap hangat. Aku akan segera ke sana. Kamu berbaring. Jangan bergerak. Dengarkan suaranya yang lembut seperti air. Aku tersenyum tanpa suara. Mata penuh dengan mencela diri sendiri. Setelah meninggalkan villa, saya pergi ke rumah sakit. Saya beristirahat di rumah setelah sedikit membalut. Istirahat beberapa hari, menerima rencana perjamuan yang dikirim oleh asisten. Dari pilihan bunga hingga pilihan makanan penutup. Untuk gaun pelayan, mereka sangat menuntut. Aku hanya punya 3 hari. Aku harus bersiap-siap, sibuk dan keras untuk waktu yang lama. Perjamuan dimulai tepat waktu pukul 7 malam. Lu Qingyu mengenakan setelan haute couture. Dan saya keluar di depan semua orang. Para tamu berkumpul untuk memuji saya karena tidak melihat Anda selama bertahun-tahun. Tuan muda Lu masih sama kayanya seperti dulu. Berseri-seri. Sangat megah untuk mengambil burung layang-layang angin. Tampaknya, cinta Tuan Liu untukmu tidak pernah berubah. Saya ingat ketika saya masih di sekolah. Seseorang mengaku pada ikan haring. Setelah Liu tahu, dia langsung memaksa pihak lain untuk mentransfer. Surat cinta dikirim, dia melihat satu dan merobeknya.
Beberapa orang berbicara tentang ikan haring di belakang mereka. Dia pergi untuk memberi para gangster pelajaran. Kalahkan mereka berkeping-keping. Siapa di lingkaran yang tidak tahu bahwa herring adalah cinta pertama Tuan Liu? Itu bahkan lebih dari mutiara di telapak tangannya. Lihatlah set perhiasan pada ikan haring ini. Itu pasti bernilai puluhan juta. Gaun ini juga disesuaikan. Pendapat unik global. Untuk membuat ikan haring bahagia. Tuan Liu selalu tidak mengeluarkan biaya. Aku berdiri tidak jauh dan diam mendengarkan. Tidak sepatah kata pun. Lu Qingyu berjalan dengan penuh kemenangan. Melihat saya dengan jijik, Anda melakukan pekerjaan dengan baik di pesta. Tapi ada sedikit masalah. Tidak ada karpet di aula. Sepatuku kotor semua. Untuk menebus basah yang berlebihan ini, Anda membantu saya membersihkannya. Aku menundukkan kepalaku. Nada suaranya tidak rendah hati atau sombong, harap tunggu sebentar. Dan karpet di belakang panggung. Saya akan meminta seseorang untuk segera meletakkannya. Lihat, aku berani menolak. Wajah Lu Qingyu menjadi hitam. Ruyan Liu baru saja masuk. Tidak senang melihatnya. Saya langsung menang. Apa yang terjadi, Ruyan? Saya tidak ingin mendapatkan sepatu. Dia bahkan tidak akan membiarkan sekretarismu menyemir sepatuku. Apakah Anda masih membenci saya untuk apa yang terjadi terakhir kali? Dengarkan ikan biru. Ruyan Liu menatapku dengan tenang dan memoles sepatuku. Itu adalah pekerjaanmu. Ini juga bukan hari pertamamu sebagai sekretaris. Hal kecil ini tidak bisa ditangani dengan baik. Para tamu di sekitar juga berbicara. Sarkastik, mataku gelap. Aku menekan emosi memalukan itu. Membungkuk. Dia membersihkan sepatu Lu Qingyu dengan lengan bajunya. Lu Qingyu menarik Liu Ruyan. Berjalan ke atas dan ke bawah. Sengaja menyiksaku. Sepatu yang disesuaikan terbuat dari bahan khusus. Setiap beberapa langkah yang saya ambil akan ternoda oleh debu. Pinggangku sakit. Hanya bisa bertahan. Lu Qingyu masih menolak untuk menyerah. Dan dia menuangkan banyak anggur. Arahkan jarimu padaku. Aku tidak ingin minum hari ini. Tapi tidak mudah bagi teman untuk menolak ketika mereka datang ke perjamuan. Kamu meminum semua anggur ini untukku. Saya alergi alkohol. Saya baru saja akan menjelaskan. Keluh Lu Herring. Liu Ruyan juga tahu bahwa saya alergi alkohol. Tapi demi membuat Lu Herring bahagia, dia hanya bisa berjanji tidak membawa obat alergi bersamamu. Seharusnya baik-baik saja untuk minum setelah makan. Nada suaranya yang tak tertahankan. Biarkan hatiku mencapai titik terendah. Aku menjadi pucat. Tak lama kemudian sekelompok orang maju dengan gelas anggur untuk berbasa-basi. Saya juga mengambil anggur dan menuangkannya ke tenggorokan saya. Dan dalam diam, saya mengeluarkan pil saya dan saya minum beberapa pil. Tak lama kemudian sekelompok orang maju dengan gelas anggur untuk berbasa-basi. Saya juga mengambil anggur, cangkir demi cangkir di tenggorokanku. Membalik sungai dan laut di perut. Saya tidak bisa berhenti muntah. Otakku pusing, seperti sudah terbiasa dengan sungai dan danau. Penglihatan kabur. Beralih ke Tiangsuan. Aku mendengar Lu Qingyu berteriak seperti asap. Manset yang kau berikan padaku hilang. Hanya Anda, sekretaris, yang baru saja mendekati saya. Dia pasti mencurinya dengan tangan dan kaki kotor. Dengarkan fitnah kosong ini. Saya sempat sadar kembali. Tuan Liu bukan aku. Ruyan Liu menatap mata merah lulu. Lihat, aku mabuk dan kacau. Wajahnya menjadi sedikit serius. Begitu banyak orang barusan. Mungkin baru saja hilang. Mari kita cari di mana-mana. Lu Qingyu tidak memaafkan. Menjabat tangannya bukan siapa lagi dia bisa.
Karena Anda memberi manset. Itu sebabnya saya sangat cemas. Tetapi Anda masih harus menutupinya. Karena kamu menolak untuk mencari Tuhannya. Kalau begitu jangan datang padaku lagi. Mengatakan itu, dia sangat marah sehingga dia ingin pergi. Ruyan Liu buru-buru menangkapnya. Leng Seng memanggil pengawal. Detik berikutnya, beberapa pengawal menjepitku ke tanah. Robek pakaianku. Otakku menggelegar. Berjuang mati-matian tetapi tidak mampu menahan kekuatan kasar orang-orang ini. Kemeja itu robek menjadi potongan-potongan kain. Sepatunya juga robek. Kemerahan orang tua anak dengan kulit tergores. Berdarah. Ada penghinaan ini. Aku tidak bisa menahan diri. Aku tidak. Ini benar-benar bukan aku. Tapi tangisanku. Sebagai imbalan atas perawatan yang lebih kasar. Ruyan Liu tidak tahan melihat langsung. Tentang berhenti. Beberapa pelayan berlari mendekat. Menemukan kancing manset dan menjatuhkannya di tangga. Momen. Mata seluruh aula jatuh ke tangan mereka. Di kancing manset berlian yang mempesona itu. Alis Ruyan Liu yang berkerut mengendur dengan darah. Ia melambaikan tangannya dan menyuruh pengawal itu mundur. Lalu dia mengambil mansetnya, bawa ke Lu Qingyu secara langsung. Nada sedikit melunak dan kalung itu ditemukan. Jangan marah, oke? Lu Qingyu mengangguk puas. Dia menatapku berantakan di tanah. Aku mengambil pundaknya dan menemukannya. Kalau tidak, saya akan sedih untuk waktu yang lama. Tapi sekretarismu karena ini, menderita begitu banyak keluhan. Haruskah aku minta maaf padanya? Untuk sesaat, mata penonton tertuju pada pakaian. Bukan pada saya. Di bawah rasa sakit yang tak ada habisnya. Aku mendengar suara dingin Ruyan Liu. Tidak perlu meminta maaf. Dia hanya seorang sekretaris. Bukan masalah besar untuk dianiaya. Sebuah kalimat sederhana, tapi itu menusuk dadaku seperti pisau tajam. Darah tanah, hati yang penuh teka-teki itu, seperti tercabik-cabik. Itu membunuhku, otak berdengung. Hanya ada lubang mati rasa yang tersisa di bagian bawah mata. Saya tidak tahu kapan semua orang di aula telah menghilang. Hanya lampu yang menyilaukan yang tersisa. Ambil gambar yang jelas dari bekas luka di tubuhku. Aku menahan rasa sakit untuk bangun. Ambil mantel yang ditinggalkan oleh pelayan yang baik hati. Pakai cerah dan tersedak dan pergi. Di sini hujan deras. Aku berjalan ke dalam hujan dengan cuek. Hujan dingin menamparkan wajah. Tetesan lain tergelincir ke bawah. Seperti air mata. Tapi aku tidak bisa meneteskan air mata. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Berjalan tanpa tujuan melalui jalanan. Setelah beberapa saat sebuah mobil berhenti di sebelah saya. Jendela turun, mengekspos wajah dingin dan cerah Liu Ruyan. Masuk ke dalam mobil. Aku bertingkah seolah aku tidak mendengarmu. Menyeret tubuh berat ke depan di tengah hujan. Liu Ruyan mempromosikan kecantikan. Suara itu menjadi sedikit lebih keras. Masuk ke dalam mobil. Dan aku berhenti. Angkat wajah pucat dan tak berdarah itu. Tidak masalah jika Anda melihatnya. Tuan Liu, saya hanya seorang sekretaris. Nada dinginku. Biarkan hati Ruyan Liu bergetar kencang. Dia membuka pintu mobil dan berjalan ke arahku di tengah hujan. Remas tanganku dengan keras. Apa yang saya lakukan malam ini tidak cukup baik. Tapi aku kalah kurang dari sekali. Tidak bisa kehilangan dia lagi. Kedua kalinya, aku akan mencari cara untuk menebus penghinaan yang kau derita. Jangan marah padaku tentang ini. Kali ini saya tidak berkompromi. Saya mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan potensinya. Mundur beberapa langkah. Suaranya seperti genangan air yang tergenang. Tuan Liu bercanda. Orang biasa seperti saya.
Beraninya kamu bersama bangsawan sepertimu dan Tuan Muda Lu. Dulu aku terlalu naif dan konyol. Anda tidak dapat melihat identitas Anda dengan jelas. Mulai sekarang, saya akan selalu ingat bahwa saya hanya seorang sekretaris. Itu tidak akan lagi mengganggu hidupmu. Kau puas? Bisakah kau melepaskanku? Semakin aku mengatakan ini, Ruyan Liu menjadi lebih marah. Wajahnya menjadi dingin. Emosi di luar kendali. Anda tahu bukan itu yang saya maksud. Aku tidak pernah meremehkanmu. Saya mengucapkan kata-kata itu hanya untuk menenangkan ikan haring. Dalam hatiku, apa yang kau dan Yuan Fang katakan nanti? Aku tidak mendengar sepatah kata pun. Gambar di depan saya semakin kabur. Kelopak mata jatuh seperti timah. Semua kekuatanku habis. Aku membungkuk dan aku kehilangan kesadaran. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Saat dibuka, saya menemukan diri saya berganti pakaian di fitting rumah sakit. Obat dan air panas di samping tempat tidur. Perawat sedang memberikan infus. Lihat, aku bangun. Bangun dengan senyum ramah. Pacarmu memperhatikanmu tadi malam. Baru saja pergi. Aku membuka bibirku yang kering. Suara serak. Dia bukan pacarku. Itu tidak pernah. Ruyan Liu dan saya adalah kecelakaan sejak awal. Selain status kesekretariatan, dia tidak pernah mengakui hubungan lain. Saya dulu berfantasi tentang masa depan. Sekarang aku hanya ingin membangunkan diriku dan pergi selamanya. Menghabiskan beberapa hari di rumah sakit. Liu Ruyan tidak datang. Biarkan asisten mengirim pesan. Biarkan saya yakin dan memulihkan diri di tempat kerja. Saya pulih dan keluar dari rumah sakit. Selama periode tersebut, kelompok kecil perusahaan sangat hidup. Semua orang mendiskusikan Ruyan Liu dan Herring Lu. Dia memesan Disney selama seminggu untuk merayakan ulang tahunnya. Kembang api menyala terang selama 3 hari, dan dia mengajaknya makan malam keluarga. Beri dia liontin giok dari menantu perahu kertas. Dia membeli tanah untuk membangun resor ski pribadi. Namanya berhubungan dengan Lu Qingyu. Saya membaca berita. Tidak ada gelombang di hatiku. Setelah saya keluar dari rumah sakit, saya pergi bekerja seperti biasa. Pekerjaan yang teliti. Hal-hal yang melibatkan penanganan Liu Ruyan. Aku akan tanya rekan lainnya. Tenang selama seminggu. Ruyan Liu menelepon lagi. Aku harus pergi setelah mengantarkan dokumen. Tapi saya dihentikan dan saya akan pergi ke pertemuan. Herring tidak suka makan sendiri. Anda tinggal di sini bersamanya. Wajahku membeku. Tentang menolak. Lu Qingyu berkata, saya ingin makan udang. Kamu kupas piring dulu. Ruyan Liu menutup pintu ruang kerja. Aku harus berjalan ke meja makan. Setelah mengupas sepiring udang, Lu Qingyu meminta seseorang untuk membawa piring besar lainnya. Kenari dan nangka. Saya juga ingin makan buah setelah makan malam. Tidak ada alat di sini. Apakah Anda menggunakan tangan kosong? Lihatlah inti yang keras dan duri yang tajam. Hatiku tenggelam. Aku tahu Lu Qingyu dengan sengaja menyiksaku. Lakukan saja. Setelah mengupas kenari, bukan nangka, tanganku berdarah. Lu Qingyu masih tidak akan membiarkanku pergi. Memaksa saya pergi ke dapur untuk menyajikan sup. Sup yang baru dimasak membuat tanganku memerah. Aku tidak bisa menghentikan rasa sakitnya. Tanganku terpeleset dan sup memercik ke tubuhku. Setelah beberapa detik penguapan uap, lecet mulai muncul di tangan saya. Sakit panas. Aku menggigit bibir untuk menghentikan sosok menyakitkan itu. Lihat, aku Full Invasion Entertainment tidak dapat diketahui. Detik berikutnya, pintu ruang kerja dibuka. Ia segera menyingkirkan tawanya. Saya mendengar Ruyan mengatakan Anda bisa membawa. Mengapa semangkuk sup tidak bisa disajikan dengan baik dan tumpah?
Membakar tanganku. Ruyan Liu segera menjadi gugup. Melangkah dan membakarnya. Biarkan saya melihat apakah itu sakit. Lu Qingyu mengangkat tangan merahnya. Saya baru saja melihat beberapa tetes. Saya tidak tahu apakah itu akan meninggalkan bekas luka. Bagaimana kamu melakukannya? Ikan haring dimanjakan sejak usia muda. Aku belum terluka sama sekali. Biarkan Anda menyajikan semangkuk sup dan Anda akan membakarnya. Kamu tidak tahu Li Yuanxie. Wajah Liu Ruyan menjadi hitam dan menegurku. Kau bisa lihat luka di tubuhku. Dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang terlalu berat. Saya hanya bisa menarik Herring jalan untuk menghadapinya. Sebelum saya keluar, saya melihat bahwa saya masih tertegun di tempatnya. Dia Chen Sheng menghentikan saya. Anda bisa pergi ke rumah sakit untuk menanganinya bersama. Saya menahan rasa sakit dan mengikuti mobil. Sepanjang jalan, Liu Ruyan mengemudi dengan sangat cepat. Jalan ikan haring dari waktu ke waktu. Dia patah hati. Setelah beberapa saat, aku menoleh untuk melihatnya. Teralihkan. Dia tidak melihat mobil sport yang melaju kencang. Bang! Dua mobil saling bertabrakan. Aku membanting tubuhku ke pintu di bawah kelembaman yang kuat. Organ dalam seperti master drama kelas. Darah menyembur keluar. Warnai duniaku merah cerah. Tubuhku dingin. Kelopak mata hampir tidak terbuka. Saya melihat Liu Ruyan menyeret jalan dan keluar dari mobil. Suara ambulans datang dari kejauhan. Berkabut. Saya mendengar dua suara cemas, Bu. Pria ini hanya panik dan koma. Pria yang terluka di kursi belakang mengeluarkan banyak darah dan cedera lebih penting. Tidak dikirim ke rumah sakit tepat waktu? Mungkin mengancam jiwa. Tidak. Kamu harus membawa Lu Herring ke rumah sakit dulu. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Segala sesuatu yang lain kurang penting dari keselamatannya. Raungan bingung. Itu adalah suara terakhir yang saya dengar sebelum saya pingsan. Kegelapan tanpa batas melahap aku sepenuhnya. Aku merasa seperti mengalami mimpi buruk yang sangat panjang. Setelah bangun, aku membuka mataku. Saya melihat Liu Yanfeng dengan mata merah. Sulit untuk mengetahui bahwa saya baru saja kembali ke China. Saya baru saja mendengar bahwa Anda dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Dokter mengatakan Anda mengalami pendarahan hebat dan hampir tidak kembali. Aku takut mati. Ketika saya melihatnya, semua emosi di hati saya melonjak keluar. Saya tidak bisa tidak mendapatkan mata merah. Jangan takut. Aku baik-baik saja. Kakak beradik itu terdiam cukup lama. Liu Yanfeng baru saja menuangkan segelas air dan menghabiskannya untukku. Ingat perintah dokter. Bicara tentang topik ringan. Apakah Anda bersenang-senang di Cina beberapa tahun terakhir ini? Apakah saudara perempuan saya menggertak Anda? Apakah kamu tidak punya pacar? Kapan Anda akan memperkenalkan saya kepada Anda? Aku akan melihat baik-baik. Jika dia memperlakukanmu dengan buruk, saya tidak setuju dengan Anda bersama. Ekspresi wajahku tertuju pada Tuan Liu. Perusahaan jelas tidak pernah menindas pacar saya. Sudah putus. Takdir. Aku tidak menyangka akan berpisah secepat ini. Aku takut akan sedih. Tidak apa-apa untuk menghibur dengan cepat. Pepatah lama yang bagus. Sampai jumpa. Yang berikutnya lebih baik. Aku kenal banyak wanita cantik. Perkenalkan semuanya padamu. Suaranya belum jatuh. Pintu bangsal didorong terbuka. Liu Ruyan dan Chen Zuolian masuk. Apa yang harus diperkenalkan? Tidak ada perkenalan yang diizinkan. Wanita yang Anda kenal Wang Dehua. Tak satu pun dari mereka cocok. Saya mendengar dia memveto. Liu Yanfeng langsung mengempiskan mulutnya. Apa itu Suster Wang Dehua? Jangan bicara omong kosong, oke?
Saya hanya berbicara dengan 2 atau 3 pacar. Hei, apakah menurutmu semua orang penuh kasih sayang sepertimu? Menggantung dari pohon herring. Selain itu, perkenalkan saudara laki-laki saya dengan pacar. Kakak, mengapa kamu peduli tentang ini? Dengarkan ini. Hati Ruyan Liu terbakar. Nada dengan kecanduan kemarahan. Saya mengatakan tidak ada perkenalan berarti tidak ada perkenalan. Emosi sulit didapat. Jangan tarik garis merah. Ya, perasaan tidak bisa dipaksakan. Diam-diam tersenyum. Menarik tangan Liu Yuanfeng. Lihat dia dengan tenang. Yuanfeng hanya bercanda. Tuan Liu, ada apa denganmu? Lihat, aku aman dan sehat. Ruyan Liu menghela nafas lega. Dia secara naluriah ingin mengatakan datang dan temui aku. Tidak ada yang mengubah arti kata-kata. Yuanfeng mendengar bahwa sesuatu terjadi padamu. Saya datang ke rumah sakit segera setelah saya turun dari pesawat. Aku akan datang dan menyuruhnya pulang dan memeriksamu. Saya akan pulang pada malam hari. Kamu duluan. Laneige terluka sangat parah. Anda tidak diizinkan memberinya pekerjaan lagi. Liu Yuanfang mengusirnya setelah mengatakan bahwa hanya ada 2 saudara yang tersisa di ruangan itu. Liu Yanfeng mengatakan hal-hal baik tentang Liu Ruyan lagi. Jangan lihat adikku, dia galak. Tapi dia baik padamu. Ceritanya mengatakan hidupmu dipertaruhkan kemarin. Dialah yang menyesuaikan darah selama proses untuk menyelamatkanmu. Saya tercengang ketika mendengar ini. Beberapa saat kemudian, dia sadar kembali, dan dia mengambil darah selama proses. Hanya tidak ingin aku mati. Tetapi jika bukan karena aku dan Lu Qingyu, seseorang akan mati. Orang itu pasti aku. Jadi saya juga tidak punya ilusi tentang dia. Beberapa hari terakhir di keluarga Kim, saya sudah memulihkan diri di rumah sakit. Selama putaran perawat, dari waktu ke waktu, naikkan bangsal VIP ke atas. Dikatakan bahwa Presiden Grup Liu telah menyewakan seluruh lantai. Juga menempatkan Kim. Beberapa pensiunan profesor diundang untuk menjaga pacarnya. Saya telah melihatnya beberapa kali. Liu secara pribadi membawakan teh dan air untuk pacarnya. Membeli banyak hadiah untuk membuatnya bahagia. Tetap terjaga sepanjang malam di samping tempat tidur. Ini terlalu banyak cinta. Aku mendengarkan gosip itu dalam diam. Tangannya menyentuh hatinya. Rasanya tidak ada. Ini hanya sedikit lambat. Sepertinya luka di hatiku akan segera sembuh. Hari pelepasan. Liu Yuanfeng akan menjemputku, tapi terjebak dalam urusan keluarga. Aku meyakinkannya, seseorang meninggalkan rumah sakit dan kembali ke perusahaan. Hari ini adalah hari terakhir saya bekerja. Saya mengikuti proses dan meninggalkan pekerjaan saya. Aku pergi dengan kotak itu, tapi aku bertemu Lu Herring di pintu masuk lift. Ikan haring itu memegang secangkir kopi. Pukul aku dengan sengaja. Anda tidak punya mata untuk berjalan dengan? Ini membuat pakaianku kotor. Lagi dan lagi. Apakah itu disengaja? Lu Qingyu mengarahkan dan menyanyikan drama ini. Lalu panggil pengawal. Minta mereka berlutut di pintu masuk markas dan meminta maaf. Saya menolak untuk menyerah. Dan dia melangkah lebih jauh. Menumpahkan setengah cangkir kopi yang tersisa di wajahku. Apa yang kamu lihat? Apa kau tidak yakin? Aku akan memberitahumu apa. Ruyan Liu hanya memiliki saya di hatinya. Tidak peduli apa yang saya lakukan. Dia akan mengikutiku. Jangan bicara tentang menghukum sekretaris kecilmu. Dan dia melakukan itu. Dia pergi dengan wajah bangga. Pengawal itu menyeretku ke bawah. Menekan saya berlutut. Aku terus berjuang. Tapi aku tidak bisa menyingkirkannya. Coba saja berunding dengan mereka. Saya telah meninggalkan pekerjaan saya.
Bukan lagi sekretaris Ruyan Liu. Mengapa Anda memaksa saya untuk berlutut? Pengawal itu tidak tergerak. Nada suaranya sangat dingin. Tuan Liu memerintahkan. Guru Lu berarti apa yang dia maksud. Tidak peduli apa yang saya minta, saya harus melakukannya. Sekretaris Gu, simpanlah kata-kata ini dengan Tuan Liu. Sekretaris Gu, beberapa kata. Racuni saja apa yang tidak saya selesaikan. Saya mengerti bahwa tidak peduli berapa banyak yang mereka katakan, mereka tidak akan mendengarkan. Aku menyerah perjuangan. Rekan datang dan pergi. Orang yang lewat melihatku berbisik. Orang lain sedang mengambil gambar. Musim dingin yang dingin dan bulan lunar ke-12. Aku berlutut di luar selama 7 jam. Lutut dipakai. Wajahnya berubah menjadi ungu karena dingin. Terus lawan perang dingin. Ini semua tentang kemauan. Saat aku akan pulang kerja, aku sedikit gila. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil namaku. Aku mengangkat kepalaku. Saya melihat Liu Yanfeng berlari ke sisi saya. Saya tidak tahu apakah Anda baru saja keluar dari rumah sakit. Mengapa Anda berlutut di sini? Siapa yang sengaja menyiksamu? Tenggorokanku kering. Saya menyadari itu adalah Lu Qingyu. Dengarkan nama ini. Liu Yanfeng bangkitnya kemarahan. Memelukku, aku bergegas ke kantor Ruyan Liu. Lu Qingyu, jangan terlalu menipu orang. Sulit untuk menyinggungmu. Mengapa Anda membuatnya berlutut? Dia sekretaris adikku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang kamu mainkan di sini? Ruyan Liu juga melihat penampilanku yang malu di dalam. Apakah itu cuka kasar? Baru saja akan bertanya apa yang terjadi. Lu Qingyu memeluk pinggangnya seperti asap. Saya tidak memiliki keluhan dengan sekretaris Gu. Kenapa dia tiba-tiba menghukumnya untuk berlutut? Saya tidak tahu di mana saya menyinggung perasaannya. Dia memfitnahku begitu. Dengarkan penggaruk Hering pendaratan terbalik. Yanagihara sangat marah. Dia bergegas langsung ke Lu Qingyu dan meninjunya. Anda berbicara omong kosong dan tidak pernah berbohong. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Lu Qingyu dia merasakan kemarahan seperti ini. Saya mulai menangis. Ruyan, kamu sekretaris sangat memfitnahku. Sekarang bahkan saudaramu membantunya menggertakku. Kalian keluarga. Kita putus. Dengarkan kalimat ini. Ekspresi Ruyan Liu berubah menjadi kuning. Lalu aku bangun dengan wajah dingin. Mengangkat tangannya dan menamparkan Liu Yuanfeng sudah cukup. Yanagihara, Feng, kapan kau akan membuat masalah? Hering adalah saudara iparmu. Lalu dia menatapku dengan dingin. Mengapa Anda memfitnah ikan haring tanpa alasan? Lain kali, Anda tidak harus menjadi sekretaris. Yanagihara Feng menutupi wajahnya. Melihat adikku kaget, aku menyesal membawanya ke dalam ini. Dia dengan cepat menariknya pergi. Liu Yuanfeng sedang terbakar. Saya masih ingin kembali dan berdebat untuk saya. Saya hanya bisa mengundurkan diri sejak lama. Dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Dengarkan aku pergi. Liu Yuanfeng enggan dan sedih. Saya bahkan tidak bisa repot-repot mencari masalah. Tarik aku dan terus bertanya. Tanya saya apakah saya bisa tinggal. Aku hanya menepuk pundaknya. Ada berbagai macam kata di dunia. Mata Liu Yuanfeng langsung memerah. Di hari terakhir dunia ini, saudara-saudara pergi makan malam bersama. Desahan tak terbatas. Liu Yuanfeng tidak kembali pada malam hari. Temani saya masuk ke rumah sewaan kecil dan minum. Aku berjanji padanya jam 3. Bahkan jika saya pulang, saya akan menghubunginya setiap hari. Kencan buta. Saya akan memberitahunya sesegera mungkin. Mereka berdua berbicara selama 1 malam. Sekarang topik masa depan telah dibicarakan di semua tempat. Saat fajar,
Dan dia membawa saya ke bandara sendiri. Ketika dua orang mengucapkan selamat tinggal, pesan Liu Ruyan terkirim. Di mana Liu Yuanfeng? Dia masih membenci apa yang terjadi tadi malam. Aku akan menelepon dan mengutuk. Aku segera menghentikannya. Masa lalu Yuanfeng, biarkan mereka pergi. Jangan impulsif untukku dan Lu Qing di masa depan. Lagi pula, adikmu sangat mencintainya. Dia akan menjadi saudara iparmu di masa depan. Anda harus bergaul dengan baik. Mendengar itu mata Liu Yuanfengku kembali memerah. Sudah waktunya untuk naik takhta. Saya melambaikan tangan pada Liu Yuanfeng. Ia berbalik dan berjalan memasuki gerbang. Sebelum naik pesawat, saya mengirim Ruyan Liu satu pesan terakhir. 8 tahun cinta rahasia, 4 tahun absurditas. Semuanya berakhir di sini. Tuan Liu, saya tidak akan lagi menjadi sekretaris Anda mulai sekarang. Aku tidak menyukaimu lagi. Kita semua pergi ke laut. Tidak harus melihatmu lagi dalam hidup ini. Saya tidak peduli dengan balasan di sana setelah mengirimkannya. Blokir saja semua informasi kontaknya. Dan kemudian naik pesawat tanpa melihat ke belakang. Ketika pesan ini dikirim, Ruyan Liu sedang menyeka rambutnya. Dia mendengar suara di ponselnya dan hendak membawanya. Lu Qingyu mengambilnya lebih dulu. Aku akan membantumu melihat. Dia membalik ponselnya. Selamat tertawa. Liu Ruyan tidak bisa membawanya. Tersenyumlah dan katakan ya. Ponselnya sudah diatur pagi-pagi sekali. Jari Lu Qingyu. Pengenalan pola. Lokasi teman dunia nyata pria membuka jendela obrolan saya. Melihat pesan itu, ada kilatan penghinaan di matanya. Dia menghapus pesan itu dengan jari. Hari pertama dia kembali. Saya tahu apa yang terjadi antara Ruyan Liu dan saya. Menurutnya, itu hanya angan-anganku. Semua orang tahu bahwa Ruyan Liu adalah seorang kekasih. Cintai dia sampai ke inti. Bagaimana mungkin kamu bisa jatuh cinta pada orang lain? Dia selesai menghapus pesan. Saya juga melihat email pekerjaan dari banyak mitra. Dia menghapus semuanya. Saat ini, Ruyan Liu juga selesai menyeka rambutnya. Wanita itu membungkuk dengan bau shower gel. Pegang tubuhnya. Apa beritanya? Lu Qingyu berbalik dan kembali ke Liu Ruyan. Sisihkan telepon. Jangan khawatir tentang melecehkan pesan teks. Haruskah kita melanjutkan? Dia tersenyum dan tubuhnya melekat erat pada Liu Ruyan. Cinta wanita mengangguk dengan baik. Tidak ditelepon. Memegang Lu Qingyu ke tempat tidur. Berlama-lama sepanjang malam, Ruyan Liu masih tertidur. Telepon tiba-tiba berdering. Dia tidak mau, tapi bel terus berbunyi. Itu membuatnya kesal. Aku tidak bekerja hari ini. Ia menatap pria yang mendekap dirinya dalam pelukannya. Ambil telepon dan turunkan suara Anda. Wajahnya penuh dengan ketidaksabaran. Ada apa? Hari ini adalah akhir pekan. Tidak ada jadwal kerja. Di seberang adalah sekretarisnya yang lain. Nada bingung. Mitra mengirimi Anda email kemarin. Datang untuk rapat hari ini. Sekarang orang telah tiba. Tuan Liu sedang menunggumu, kan? Apa? Kapan? Saya tidak mendapatkan email sama sekali. Rasa kantuk Ruyan Liu menghilang. Duduk dan ganti pakaianmu. Mengerutkan kening pada sesuatu yang sangat penting. Kenapa aku tak memberitahunya? Apa yang aku lakukan? Bisakah saya kehilangan sesuatu yang penting bagi perusahaan? Biarkan aku datang dan menjemputnya segera. Dia pikir aku masih marah. Jadi, apapun pekerjaannya. Asisten itu tertegun sejenak. Dengan hati-hati berkata Tuan Liu. Sekretaris Gu telah pergi. Kalimat ini menyambar seperti kilat. Di kepalanya. Kapan Anda bergegas di ponsel Anda? Apa aku mengizinkannya pergi?
Katakan padanya untuk segera kembali. Dia tidak diizinkan pergi sampai saya setuju. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan Lu Qingyu di tempat tidur. Beraninya aku berhenti dari pekerjaanku. Hanya untuk hal-hal kecil. Dia dengan jelas mengatakan, Lu Qingyu adalah orang terpenting dalam hidupnya. Dia akan menebus kesalahan yang dideritanya nanti. Aku benar-benar pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mata wanita itu tenggelam. Jelas kesal. Sekretaris di telepon gemetar ketakutan. Tidak berani berbicara. Sama seperti dia sedang melatih kesabarannya. Sebuah lengan yang kuat melingkari pinggangnya. Ada apa? Merokok. Itu adalah Lu Qingyu yang terlihat seperti terbangun. Melihatnya, Ruyan Liu mau tidak mau merendahkan suaranya. Anda tidak perlu khawatir tentang pekerjaan. Kembali tidur. Dia akan pergi ke perusahaan. Pokoknya, mitra tidak dapat tersinggung. Tapi Lu Qingyu memeluknya tanpa memperdulikan. Kamu tidur denganku. Ini masih awal. Ruyan, jangan tinggalkan aku, oke? Kata-kata lembut membuat hatinya mati rasa. Mengingat kejadian semalam, dia membiarkan Lu Qingyu memeluknya. Berbaring di tempat tidur lagi dan menunggu untuk menidurkannya. Setengah jam lagi berlalu. Ponselnya penuh dengan panggilan dari sekretarisnya. Ia mendecakkan matanya untuk membalas pesan itu. Hari ini akan diubah menjadi sore bagi saya. Tak lama kemudian sekretaris itu membalasnya, Tuan Liu. Orang-orang telah pergi. Kontraknya hilang. Hatinya menegang. Tapi kemudian aku menatap mata tidur orang di pelukanku. Saya pikir itu semua sepadan. Sudut mulutnya melengkung dan pergi. Pikirkan apa yang dikatakan sekretaris itu salah. Liu Ruyan mengklik kotak surat. Tidak ada surat baru. Dia ingat bahwa Lu Qingyu melihat ponselnya tadi malam. Klik ke recycling bin dengan sedikit harapan. Lalu pucat. Mengertakkan gigimu. Tempat sampah daur ulang. Itu adalah beberapa email dari mitra. Waktu. Saat itulah dia tidak punya waktu untuk memeriksa ponselnya tadi malam. Dan hanya satu orang yang menyentuh ponselnya tadi malam. Orang-orang adalah Lu Qingyu. Lu Qingyu tidak tahu apa-apa. Menghapus email pekerjaannya atas inisiatifnya sendiri. Kehilangan daftar anak perusahaan ini setidaknya sejumlah kecil keuntungan. Dan pertemuan penting hari ini. Aku bahkan tidak memberitahunya. Di masa lalu, bahkan jika email dikirim lagi, saya juga akan menyiapkan semuanya di pagi hari. Kali ini jika saya tidak memainkan permainan kecil, bagaimana Anda bisa kehilangan pasangan? Dia menelepon saya untuk menanyai saya. Tapi tidak ada yang menjawab. Tidak peduli berapa banyak Anda mengetik, itu adalah suara elektronik yang sama. Hatinya mendadak panik. Apa yang terlintas dalam pikiran? Klik recycling bin dan tonton lagi. Anehnya menemukan pesan yang saya kirimkan kepadanya. Itu tadi malam. Dia mengklik memulihkan. Berita itu melompat keluar dan menyengat matanya selama 8 tahun. 4 tahun absurditas. Semuanya berakhir di sini. Tuan Liu, saya tidak akan lagi menjadi sekretaris Anda mulai sekarang. Aku tidak menyukaimu lagi. Kita semua pergi ke laut. Tidak harus melihatmu lagi dalam hidup ini. Aku tidak tahu kenapa. Dia seharusnya merasa lega melihat berita itu. Akhirnya aku berhenti menyukainya. Seperti yang dia katakan, tidak ada lagi yang tergantung di pohonnya. Tetapi ketika saya benar-benar menghadapi berita kepergian saya, hatinya, ada sesak napas yang sulit dihirup. Ini seperti kehilangan sesuatu yang penting. Dia tidak bisa tidak mengingat masa laluku. Kecelakaan 4 tahun lalu. Kami berguling ke tempat tidur. Saat itu, hatinya penuh dengan Lu Qingyu. Hanya ingin mendapatkan uang untuk mengirim sahabat saudaranya.
Tidak pernah berpikir saya punya sesuatu untuk memulai. Tapi mataku cerah dan hati-hati. Seperti binatang kecil. Buat dia menolak. Kita harus membiarkan ini terjadi. Kami bersikap konyol di mana-mana. Mereka meninggalkan jejak satu sama lain di mana-mana. Saya adalah sekretaris terbaiknya selama 4 tahun. Juga papan tempat tidur terbaik. Jangan pernah meminta apapun. Hanya diam-diam menerima tuntutannya. Bahkan jika Anda mengikuti saya tanpa pandang bulu, Anda akan puas. Ruyan Liu memikirkannya berkali-kali di dalam hatinya. Aku orang yang bodoh. Hanya sedikit lebih baik. Saya membayar semuanya. Dia menyuruhku untuk tidak membayangkan masa depannya. Dia hanya akan menjadi milik satu orang yang telah menyerbu. Sekarang dia menyingkirkan ekor kecil ini. Namun, kenapa kau tak sebahagia yang kau bayangkan? Dia melihat berita untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, tinggalkan aku sendiri dan pergi. Ini jalan kita masing-masing. Ia meletakkan ponselnya dan berhenti mencari ketenangan pikiran, peluk ikan haring rusa dan terus tidur. Untuk menekan ketidaknyamanan di hatiku, dia menunda pekerjaan selama beberapa hari lagi. Menemani Lu Qingyu bermain. Tidak peduli perhiasan atau mobil mewah apa yang disukai pihak lain. Dia membeli semuanya. Tapi lebih, semakin gelisah dia. Selalu ada lekas marah yang melilit alis. Lu Qingyu sama sekali tidak menyadari hal ini. Masukkan hatimu ke dalam permainan. Sambil menunggunya, Ruyan Liu mau tidak mau mengeluarkan ponselnya. Klik di jendela saya. Obrolan terakhir masih sebulan yang lalu. Sejak Lu Hering kembali, dia tidak pernah menghubungiku lagi. Ada dorongan di hatinya. Ketik perlahan dengan jari Anda dan kirimkan. Anda dapat kembali kapan saja dan terus menjadi sekretaris saya. Tangga yang dia pikir dia naiki. Haolan menghela napas dengan merah padam. Saya tidak mengetahuinya di luar. Sudah bertahun-tahun, saya memblokirnya untuk pertama kalinya. Tangan Ruyan Liu sedikit gemetar. Menatap layar, sampai Lu Hering kembali. Asap sudah lama menunggu. Mari kita pergi melihat Jiguang besok, oke? Pria itu berganti pakaian santai. Malas walinya dia. Dia mematikannya. Tidak menunjukkan apapun. Tapi mereka juga tidak mau menikmati keintiman satu sama lain. Aku harus kembali ke perusahaan besok. Sudah lama sekali. Banyak pekerjaan menumpuk. Aku akan bermain denganmu setelah aku selesai, oke? Sebagai presiden perusahaan, sudah banyak keputusan besar. Dan di titik pertemuan penting, luangkan waktu istirahat hari ini. Saya hampir tidak ingin menemani Lu Hering. Perusahaannya telah merugi selama ini. Pria itu mengerutkan kening. Jelas sedikit tidak senang, oke? Tapi aku akan pergi denganmu. Aku akan membantumu. Ikan haring yang seperti asap tersenyum. Biarkan dia mengisi beberapa poin di hatinya. Berhenti memikirkanku. Setelah sampai di perusahaan, beberapa sekretaris segera mengepung Tuan Liu. Akhirnya kau tiba juga. Ini adalah untung dan rugi perusahaan selama periode ini. Ini untuk membatalkan kerjasama dengan kami. Beberapa mitra. Situasinya mendesak. Berikut beberapa lagi. Ini adalah arus pribadi perusahaan selama ini. Sekelompok karyawan senior sedang mendiskusikan kepergian mereka. Alis Ruyan Liu berkerut dalam. Dia hanya sudah lama tidak ke perusahaan. Bagaimana bisa seperti ini? Dia mengambil kertas-kertas itu. Sakit untuk ditonton. Jatuh keras ke tanah. Apa yang kau lakukan? Aku hanya akan pergi selama beberapa hari. Aku kehilangan begitu banyak. Para mitra, maukah kamu menahanku sampai aku kembali? Bang! Folder jatuh dengan suara keras. Semua sekretaris takut untuk berbicara. Setengah sendok.
Hanya satu dari mereka yang berbisik. Inilah yang biasanya dilakukan sekretaris lama. Tuan Liu tanpa sadar memanggilku. Kemudian saya ingat bahwa saya sudah lama meninggalkan pekerjaan saya. Wajahnya kembali menggelap beberapa derajat. Dark menjawab hal-hal yang bisa saya lakukan. Kau tak bisa melakukannya. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Saya telah bekerja keras selama 4 tahun. Semua orang menonton. Saya tidak berpikir saya bisa melakukannya dengan baik. Sesaat hening di kantor. Lu Qingyu tertawa beberapa kali. Jangan marah, Ruyan. Tidak, tinggalkan saja sekretaris dan saya akan melakukannya. Saya pasti akan melakukan lebih baik dari saya. Istirahat dulu. Biarkan saya membantu Anda dengan hal-hal ini. Ruyan Liu tersenyum senang dan mengundangmu, Herring. Anda akan mendengarkan lebih banyak ikan haring di masa depan. Setelah mengatakan itu, Ruyan Liu mengambilnya. Dokumen-dokumen penting itu kembali dan tangani. Tinggalkan Lu Herring dan sekretaris lainnya untuk menunggu. Apakah orang-orang pergi? Lu Herring mengubah wajahnya. Dia menyapu para sekretaris. Mengulurkan tangan, seseorang tiba-tiba menamparnya. Dia mencibir dan mengatakan bahwa dia sangat dekat dengan Tuan Liu. Apa yang kau coba lakukan? Merayu. Hal semacam itu membuat para sekretaris takut. Mereka menutupi wajah mereka dan buru-buru menjelaskan bagaimana mungkin. Kami hanya melakukan pekerjaan kami. Jangan memfitnah. Lu Qingyu tidak bisa mendengarkan kata-kata itu. Panggil pengawal dan seret sekretaris pergi. Jangan biarkan mereka muncul di perusahaan lagi. Dia mengenakan pakaian bisnisnya. Kemeja putih slim fitting dengan bahu lebar dan tebasan pinggang. Garis leher yang sengaja tidak dikancing mengungkapkan cupang hari-hari sebelumnya. Ketuk pintu kantor. Setelah mendapatkan tanggapan Liu Ruyan, dia masuk. Tuan Liu. Dia mengambil tangan Ruyan Liu dan meletakkannya di bawahnya. Tetapi perusahaan memiliki banyak urusan. Bagaimana bisa Liu Ruyan tega berlama-lama? Dia berteriak. Sedikit kerut alis Herring. Apa yang kamu lakukan? Terlalu sibuk sekarang. Haruskah kita bekerja dulu? Lu Qingyu mengabaikan penolakannya. Tangan di kedua sisi kursi. Bisakah kau sibuk nanti? Tuan Liu berkata. Tangan besar itu meluncur turun dari tulang selangka ke perut bagian bawahnya. Tubuh Ruyan Liu lembut. Mati rasa muncul dari tulang belakang ekor. Gagal menahan godaan. Pegang garis leher Lu Qingyu dan tarik dia ke bawah. Ciuman terik jatuh. Sampai siang, keduanya berhenti bergerak. Leher Lu Qingyu penuh dengan tanda merah. Kerah Ruyan Liu juga berantakan. Dia melihat jam tangannya. Semuanya pada saat ini. Sekretaris belum membawa makanan. Jika itu aku, tentu tidak akan melupakan hal-hal ini. Dan dia terlihat seperti ini. Ada apa dengan memanggil sekretaris? Anda bahkan bisa lupa mengirim makanan. Kau tak mau melakukannya? Tuan Liu, kami semua diusir oleh Tuan Muda Lu. Jadi kami memikirkan hal ini. Pekerjaanmu sudah berakhir, kan? Kami tak sehebat dan sependiam sekretaris Gu. Bisa bertahan. Nada bicara sekretaris itu tak berdaya. Ruyan Liu tidak bereaksi. Tanpa sadar bertanya pada Gu Nanzi ada apa. Sekretaris itu menghela nafas. Saya mengirim paket file. Semuanya ada di dalamnya. Tuan Liu menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Ruyan Liu curiga dan panik. Klik pada file. Ini penuh dengan bukti bahwa Lu Herring mengarahkan dan bertindak. Dari dia kembali sampai hari ini. Semua yang disalahkan padaku ternyata fitnah. Ruyan Liu tampak semakin terkejut. Perasaan yang ditekan di hati. Tidak bisa bersembunyi lagi. Dia tidak menyangka Lu Qingyu akan seperti ini. Dan saya telah menderita begitu banyak keluhan selama ini.
Jantungnya berhenti berdetak. Menonton video itu untuk waktu yang lama. Lu Qingyu duduk dengan malas di kursi. Melihat Liu Ruyan entah kenapa tidak bergerak. Ruyan, ada apa? Bukankah kau bilang ingin orang lain membawakan makanannya? Saya kelaparan. Ruyan Liu perlahan menoleh. Mata bukan lagi cinta mendalam yang pernah mereka miliki untuknya. Ruyan sepertinya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lu Qingyu kembali berteriak. Tapi ekspresi Ruyan Liu masih sama. Membuatnya tiba-tiba panik. Wanita mencium dengan dingin, "Mengapa kamu melakukan ini?" Dia tidak bereaksi. "Apa yang kau bicarakan?" Detik berikutnya wanita itu berteriak seperti orang gila. "Saya bertanya mengapa Anda melakukannya. Mengapa fitnah tidak sulit untuk diobati?" Meskipun aku terkejut dengan nadanya. Tapi dengar namaku. Lu Qingyu masih bingung. Bukankah dia hanya seorang sekretaris? Apa masalahnya? Ruyan, kenapa kamu begitu marah? Bukankah Anda sendiri yang mengatakan bahwa itu adalah seorang sekretaris? Dan dia benar. Ruyan Liu kempis. Aku membiarkan dia pergi. Mengapa kamu begitu marah sekarang? Lu Hering mendekat. Jika kamu ingin memeluknya, jangan marah, Ruyan. Ayo kita makan. Anda bisa mendengar suaranya. Ruyan Liu menjadi semakin mudah tersinggung. Pikiranku penuh dengan wajahku yang dirugikan. Sakiti aku lagi dan lagi. Alih-alih mempercayaiku, betapa sedihnya perasaanku saat itu. Dan semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak bisa bernapas. Saya bahkan tidak memiliki kesabaran untuk memasang wajah yang baik. Dorong ikan haring menjauh. Jika Anda ingin makan, Anda bisa memakannya sendiri. Aku sedang tidak mood sekarang. Dia tidak mendorong dengan keras. Pria itu mundur beberapa langkah. Wajah penuh ketidakpercayaan. Wanita yang mematuhinya saat itu mendorongnya untuk orang lain. Dan itu salah satu mantan sekretaris saya. Suasana hati Lu Qingyu langsung meledak. Ruyan Liu, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu punya sekretaris karena tidak sulit untuk diketahui. Lakukan ini padaku. Apakah Anda akan putus dengan saya selanjutnya? Kejar sekretaris itu. Kata-kata Du Qingyu membuat Liu Ruyan merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Kenapa kau tak nyaman dan sedih? Bukankah seharusnya dia senang aku pergi? Seharusnya tidak pernah dimulai di antara kita. Tapi sekarang dia hanya bisa mengepalkan tinjunya. Cobalah untuk mengontrol emosi Anda. Aku sangat lelah. Pergi makan sendiri dulu. Lu Qing dan Leng Heng tidak lagi peduli padanya. Hanya berbalik dan pergi. Menghadapi akhir permainan di kantor. Liu Ruyan merasakan sakit kepala yang membelah. Dia tidak meminta siapapun untuk mengantarkan makanan lagi. Saya menempatkan diri saya dalam pekerjaan saya. Saya ingin melupakan hal-hal itu. Dia sibuk dari sore hingga malam. Akhirnya menyelesaikan urusan perusahaan selama ini. Lucu untuk dikatakan. Kebanyakan dari mereka diprovokasi oleh Lu Qingyu. Hei, bersihkan pantatnya. Dia kehilangan hampir semua keuntungan perusahaan tahun ini. Dia duduk tegak, bersandar di kursi Anda dan tarik napas dalam-dalam. Di luar gelap, ia kembali mengecek ponselnya. Tidak ada pesan. Hatinya kosong. Kelelahan dan kesepian yang tak terkatakan membuncah. Sekarang dia satu-satunya yang tersisa di perusahaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ini setelah aku pergi. Dia memanggil namaku untuk pertama kalinya. 3 kata ini sepertinya membawa mantra. Setelah dihidupkan, dia tidak akan dapat dihindari untuk lebih memikirkan saya. Tidak peduli seberapa terlambat dulu. Saya akan bekerja dengannya. Dapatkan semuanya beres. Kami akan bercinta di depan jendela kantor Prancis. Wajahku ternoda oleh emosi.
Saya pikir dia membuat mata secerdas anak anjing. Tapi saya tidak tahu bahwa ekspresi ini akan membuat orang semakin ingin menggertak saya. Semakin banyak kenangan datang ke pikiran. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Mengangkat telepon dan menghubungi nomor saudara saya. Setelah puluhan detik, dia pikir itu lebih lama dari setengah seumur hidup. Akhirnya mendengar koneksi di sana. Dia tidak sabar untuk berbicara Yuan Feng. Apakah Anda tahu di mana itu? Kakaknya tertawa sinis. Kamu sangat mencintai Lu Qingyun. Kenapa kau mencari Nanzi? Jakunnya meluncur. Pegangan yang kuat di telepon. Aku tahu itu semua. Apa yang terjadi sebelumnya. Itu semua Herring diarahkan dan bertindak. Saya ingin meminta maaf kepada Gu Nanzi dengan ikan haring. Dia bisa kembali. Aku tidak akan membiarkan Herring mempersulitnya lagi. Dia disela oleh Liu Yuanfeng sebelum dia selesai berbicara. Tidak ada yang lain. Lan Neige tidak membutuhkan permintaan maafmu lagi. Dan kamu tidak akan pernah menemukannya. Setelah mengatakan itu, Liu Yanfeng menutup telepon. Dengarkan nada sibuk yang berakhir di sana. Gelombang penyesalan dan ketidakberdayaan membanjiri dadanya. Dia melemparkan telepon ke tanah dengan marah. Lalu aku mendengar suara pintu kantor dibuka. Dia tiba-tiba berdiri. Orang yang kupikir aku rindukan telah kembali. Dan ia menatap penuh harap ke arah pintu. Tapi itu bukan orang yang dia rindukan. Itu adalah Lu Qingyu, laki-laki jelas. Mendengar nama itu, dia keceplosan. Dia tidak bisa memahaminya. Itu hanya seorang sekretaris. Kenapa kau selalu menentangnya? Dia melihat Ruyan Liu yang hilang. Tidak tahan dengan kontrasnya. Mengapa ada kecelakaan seperti asap? Apakah Anda benar-benar menyukainya? Dia menanyai Liu. Ruyan tidak menjawab. Orang yang menemukannya bukan aku. Pikirannya tidak ada di sini. Tapi melihatnya seperti ini. Sebaliknya, itu membuat Lu Qingyu semakin marah. Dia terbawa oleh amarah. Berteriak histeris bahwa dia adalah seorang sekretaris. Sebuah pemborosan. Hari pertamaku kembali. Aku tahu dia tidak murni tentangmu. Untung orang seperti itu hilang. Asap. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya mencintaiku? Apa maksudmu sekarang? Apakah kamu jatuh cinta padanya? Menghadapi pertanyaan tanpa henti dari Lu Qingyu, hati Ruyan Liu berantakan. Diam. Tapi Lu Qingyu terbiasa dengan kehidupan yang disukai. Semakin diabaikan, semakin dia membenciku. Ia membanting sesuatu di atas mejanya. Aku baru saja mendengarnya. Tidak sulit untuk mengetahui kemana Anda pergi. Apakah Anda masih ingin menemukannya? Aku masih ingin menemukannya. Kau hanya jatuh cinta padanya. Kesabaran sampai batasnya. Cara dia memandang Lu Qingyu. Tidak ada lagi cinta. Dia tidak mengerti sama sekali. Mengapa Anda menyukai orang seperti itu? Menggemaskan. Rela dan sombong. Dia bahkan memaksaku untuk pergi. Memikirkanku, Liu Ruyan tidak bisa menahannya lagi. Dia ingat dengan mata merah bahwa aku jatuh cinta dengan Gu Nanzi. Bagaimana hasilnya? Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan selama ini? Mulai saja. Dan kemarahan itu hilang. Ruyan Liu mendekat selangkah demi selangkah. Anda mengirim semua sekretaris saya. Dan menghapus email kerja dari ponsel saya tanpa izin. Akibatnya, beberapa mitra harus membatalkan kerjasama. Saya memberi Anda izin di perusahaan. Anda memamerkan kekuatan Anda untuk menggertak karyawan. Dan mereka semua berteriak-teriak untuk pergi. Anda tahu hari ini, berapa biaya perusahaan saya? Aku bisa membiarkan itu pergi. Tapi kenapa kau memaksa Gu Nanzi pergi? Anda menjebaknya lagi dan lagi. Itu sebabnya dia tidak tahan lagi dan ingin meninggalkanku.
Kau benar sebenarnya. Aku hanya suka Gunanzi. Aku jatuh cinta padanya. Kamu sudah pergi begitu lama. Gunanzi telah menghabiskan beberapa tahun terakhir bersamaku. Lu Qingyu, kenapa kamu bilang dia? Dia meraung dan matanya begitu gelap. Membuat Lu Qingyu takut. Dia tidak bisa membantu tetapi mengirim. Tapi tetap keras kepala. Hanya karena dia hanya seorang sekretaris. Siapa dia? Pak, dia tidak selesai. Ruyan Liu mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Suara tajam terdengar. Lu Qingyu kaget karena Liu Ruyan memukulnya. Kamu memukulku? Hering tidak bisa dipercaya. Kamu yang bilang kamu mencintaiku. Sekarang Anda memukul saya untuk seorang sekretaris? Tapi itu tidak berhasil. Setelah mengenali pikiran Anda sendiri, Ruyan Liu menatapnya dengan jijik. Ia meraih tangan pria itu. Tampar begitu saja lagi. Ada ledakan keras. Lu Qingyu ditampar ke sisi kepalanya. Wajahnya langsung membengkak. Kemarahan di mata wanita itu tak pernah berkurang. Setiap kata itu dingin. Sulit untuk mengetahui bahwa saya telah menderita lebih banyak keluhan daripada ini. Aku memanggilmu apa? Aku ingin kau menebus kesalahanku padanya. Mata wanita itu dingin. Kelembutan sebelumnya sekarang hilang. Sekarang dia hanya menganggap Lu Qingyu menjijikkan. Aku sudah melakukan banyak hal untuknya. Masih sakit. Jari-jari Ruyan Liu mengepal erat. Ekspresi penuh makna. Biarkan Lu Hering merasa takut. Dia belum pernah melihat Liu Ruyan seperti itu sebelumnya. Dia selalu baik padanya. Menanggapi permintaan. Itu semua karena aku sebagai seorang pria. Mata Lu Qingyu bersedia berjudi. Saya berharap saya bisa dipotong-potong. Ruyan Liu secara alami melihatnya. Dia hanya membenci dirinya sendiri. Sekarang saya melihat wajah asli pihak lain. Saya telah menderita begitu banyak sia-sia. Dia tersenyum dingin. Ini menakutkan. Sekarang saatnya mengembalikan semuanya kepada serigala jantan. Mengatakan itu, dia meraih Lu Qingyu dan ingin menyeretnya keluar. Tatapan marah dari wanita itu membuat Lu Qingyu takut. Dia tidak menghargai martabat. Berjuang. Tapi aku tidak bisa membebaskan diri. Dia diseret ke pintu kantor. Kemudian beberapa pengawal datang dan menahan. Karena kamu suka membuat orang berlutut. Lalu berlutut sampai besok. Dia menyuruh pengawalnya untuk mengawasinya. Mengabaikan permohonan ampun dari Lu Qingyu di belakangnya, dia berbalik dan pergi. Dia semua tentang saya sekarang. Setelah kamu mengakui bahwa kamu mencintaiku. Dia menyadari betapa salahnya dia. Selama 4 tahun bergaul siang dan malam. Dia tidak bisa meninggalkanku untuk waktu yang lama. Tapi menolak untuk mengakuinya. Harus kalah untuk menyadari penyesalan. Di dalam mobil, dia menghancurkan setir dengan keras. Lalu menjadi gila. Suka. Semua dekorasi yang ditinggalkan oleh ikan haring di dalam mobil dibuang. Ini adalah hal-hal yang saya tidak suka. Dia akan membersihkan. Baik itu ornamen di dalam mobil atau bantalan kursi. Atau makanan ringan yang dibeli secara khusus dibuang olehnya. Tapi bagaimana Anda melihatnya? Mobil ini tidak memiliki kenangan tentang dia atau aku. Kami sudah konyol berkali-kali di dalam mobil. Saya tidak dapat menemukan jejak sama sekali. Pada saat ini, hati Liu Ruyan tersayat seperti pisau. Dia tidak tahan lagi. Hancurkan mobil Anda sampai Anda tidak bisa bermain. Melampiaskan kemarahan batin. Kemudian naik mobil lain kembali ke villa. Bahkan di sini, itu juga menjadi apa yang disukai Lu Xingyu. Dia baru kembali sebulan yang singkat. Itu benar-benar membayangi 4 tahun masa laluku. Ruyan Liu memiliki mata merah. Berdiri di villa, saya merasa seperti saya tidak bisa bernapas. Dekorasi yang mempesona itu.
seolah memotong hatinya satu pisau pada satu waktu. Dia putus asa mencari apa yang saya tinggalkan. Bahkan jika itu hanya sudut pakaian. Tapi tidak ada. Ketidakberdayaannya mencapai puncaknya. Ventilasi saja. Hancurkan semua yang ada di dalamnya. Dia takut untuk beristirahat. Segera setelah saya menutup mata, saya akan muncul di pikiran saya. Hari itu, dia melihatku berkemas, tapi dia tidak menghentikanku. Melihatku mengambil semuanya, dia berteriak kesakitan. Saya tidak sabar untuk kembali ke masa lalu. Tanyakan pada diri sendiri mengapa Anda tidak melakukan apa-apa. Dia duduk di villa menangis sepanjang malam. Menggambar pada kehangatan terakhirku. Tunggu sampai fajar. Asistennya ada di sini. Tuan Liu harus pergi ke perusahaan. Guru Lu masih menunggumu. Dia dengan lembut mengingatkan. Ruyan Liu mengangkat mata merahnya. Penuh dengan hanya kebencian. Jika bukan karena ikan haring, bagaimana mungkin aku bisa meninggalkannya? Ini semua salah Lu Qingyu. Berkendara ke perusahaan. Suaranya sangat serak sehingga dia hampir tidak bisa mendengarnya. Liu Ruyan tiba di perusahaan selama puncak pekerjaan. Karyawan datang dan pergi. Mata semua orang investasikan di sudut perusahaan. Saya melihat Lu Qing tidak terawat. Berlutut di tanah di bawah tekanan pengawal. Dia tampak malu. Dia telah berlutut sepanjang malam. Tubuh gemetar, pemadaman radikal, dan tatapan orang-orang di sekitar. Itu membuatnya merasa semakin terhina. Lu Qingnu, yang dulunya adalah wanita cantik. Saat ini, hatiku penuh dengan kebencian terhadapku. Dia meneriakkan Gu Nanzi dengan histeris. Kamu jalang. Ini semua salahmu jika bukan karena kamu. Bagaimana Ruyan Liu bisa memperlakukanku seperti ini? Kenapa kamu tidak mati? Untung kau mati. Beraninya kamu merayu Ruyan Liu? Anda adalah hal yang tidak tahu malu. Teriakannya membangkitkan rasa jijik orang-orang di sekitarnya. Beberapa rekan yang memiliki hubungan baik dengan saya. Berdiri dan bicaralah untukku. Invasi dan kemarahan. Berteriak pada semua orang. Bodoh. Pasti mengambil keuntungan darinya. Dan berbicara untuknya. Saat itu, Ruyan Liu berjalan cepat. Semua orang secara otomatis membuat jalan. Matanya dingin. Melihat Lu Qingyu dengan kecewa dan jijik. Lu Qingyu sepertinya melihat sedotan penyelamat nyawa. Dia merangkak berdiri. Memeluk kakinya dan menangis seperti asap. Apakah Anda harus memanggil tembakan untuk saya? Mereka semua menggangguku. Semuanya dipilih oleh Gu Nianzi. Ruyan Liu menendangnya pergi. Ikan hijau dingin. Kau masih belum menyesal? Aku sudah tahu apa yang kamu lakukan. Kamu memfitnahku lagi dan lagi. Perusahaan mengalami kerugian besar. Apakah Anda pikir saya memanjakan Anda? Lu Qingyu ditendang ke tanah. Mata penuh ketidakpercayaan. Teganya kau melakukan ini padaku? Orang yang kamu cintai adalah aku. Ruyan Liu menatapnya. Tanpa ragu. Orang yang kucintai adalah Gu Nanzi. Dari awal hingga akhir, aku hanya mencintainya. Aku bingung sebelumnya. Jadi, aku dibutakan olehmu. Sekarang aku telah mengenali perasaanku. Kamu pergi. Ini sudah berakhir di antara kita. Pupil mata pria membesar. Dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lalu aku tertawa dan kau melepaskanku. Ruyan Liu. Sudah kubilang, aku sama sekali tidak memaksa Gu Nanzi untuk pergi. Itu kamu. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang telah Anda lakukan? Anda bersamanya selama 4 tahun. Tapi tidak pernah publik. Segera setelah saya kembali, klakson muncul. Kaulah yang benar-benar memaksanya pergi. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Wajah Ruyan Liu, yang baru saja mereda,
juga berubah menjadi suram. Lu Qing memecahkan toples, terus mengejek Gu Nanzi sebagai orang idiot. Saya telah bersedia menjadi kekasih bawah tanah Anda selama 4 tahun. Ruyan Liu, kamu sendiri tidak percaya padanya. Apakah Anda melihatnya disiksa atau Anda memilih saya? Apa menurutmu aku memaksa Gu Nanzi pergi? Itu kamu. Wajah Liu Ruyan menjadi semakin suram. Tinju mengepal. Sepertinya kau masih belum menyadari kesalahanmu. Dia memerintahkan pengawal untuk menekan kembali jalan dan ikan haring menyeretnya pergi. Setelah kembali ke villa, biarkan pengawal menguncinya di ruang bawah tanah. Liu Ruyan memintanya untuk memfitnahku. Melakukannya lagi. Orang yang menderita kali ini menjadi dirinya sendiri. Ia terpaksa membawa mangkuk panas. Tanganku merah dan melepuh. Atau berlutut. Berlutut sepanjang hari. Bahkan jika Anda pingsan dan bangun, Anda harus terus berlutut. Selama periode ini, Liu Ruyan tidak mengunjunginya sekalipun. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Sejak aku menyadari perasaanku, dia bersumpah dia akan mengejarku kembali. Dia tahu satu-satunya harapannya untuk menemukanku. Ini saudaraku Liu Yuanfeng. Liu Ruyan datang ke kediaman Liu Yuanfeng. Mengetuk pintu. Liu Yuanfeng membuka pintu. Saya melihat itu saudara perempuan saya. Senyum di wajahnya membeku menjadi ekspresi jijik. Apa yang kamu lakukan di sini? Liu Ruyan tahu dia salah. Tangan penuh hadiah. Yuan Feng tersenyum. Saya tahu saya salah sebelumnya. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah Anda tahu di mana Gu Nanzi berada? Aku ingin menemukannya. Minta maaf padanya. Liu Yuanfeng mencibir. Anda tahu bagaimana menemukannya sekarang? Bagaimana Anda memperlakukannya sebelumnya? Kamu menyakiti Gu Nanzi lagi dan lagi untuk ikan haring embun. Saya masih ingin menyimpannya. Yuan Feng terlambat. Aku tahu aku salah. Saya ingin menebusnya. Bisakah Anda memberitahu saya kemana Gu Nanzi pergi? Aku tidak akan membiarkan Lu Qingyu menyakitinya lagi. Aku akan bersamanya di masa depan. Bukankah kalian saudara yang baik dengannya? Aku akan bersama Gu Nanzi di masa depan. Anda bisa melihatnya setiap hari juga. Liu Yuanfeng dengan cepat menghentikan kata-katanya, bahkan tanpa Anda. Gu Nanzi dan aku juga saudara yang baik. Selama dia baik-baik saja, saya tidak peduli di mana itu. Karena aku menyakitinya berkali-kali. Aku masih ingin menyelamatkan masa lalu. Tapi kau bilang padaku, Lu Qingyu adalah saudara iparku. Ruyan Liu tersedak, tidak berbicara. Liu Yanfeng awalnya tidak terkendali. Ketika saya memikirkan keluhan yang saya derita, saya menjadi marah. Sekarang Liu Ruyan diam. Dia menjadi lebih sarkastik untuk ikan haring. Kamu tidak hanya memukul Gu Nanzi. Apakah Anda bahkan bermain dengan saya? Saudari, tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk mengatakan bahwa kamu salah? Aku akan memberitahumu apa. Sekarang Gu Nanzi baik-baik saja di luar negeri. Dengarkan kalimat ini. Liu Ruyan sengsing mengguncangnya. Ambil napas dalam-dalam. Ia menundukkan kepalanya di depan sang adik. Aku tahu salah. Aku telah menghukum Lu Qingyu. Jika Anda tidak percaya, saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Anda memberitahu Gu Nanzi. Aku tahu salah. Nanzi mencintainya selama 8 tahun. 8 tahun? Laneige pasti akan memaafkannya. Semakin banyak dia berbicara, semakin cepat dia berbicara. Seolah ada sesuatu yang mengejarnya. Mata menjadi merah. Tapi Liu Yuanfeng mendengarkan kata-kata ini. Saya hanya merasa konyol. Untuk pertama kalinya, dia menemukan adiknya begitu konyol. Kamu juga tahu bahwa Gu Nanzi telah mencintaimu selama 8 tahun. Lalu bagaimana Anda memperlakukannya?
Kamu memperlakukan Gunanzi sebagai teman tidur. Ketika alat, hewan peliharaan yang datang dan pergi saat dipanggil. Kaulah yang menghabiskan cinta Gunanzi. Aku membawa semuanya, dan sekarang Gunanzi sudah pergi. Anda hanya tahu itu salah, saudari. Aku juga manusia. Aku juga akan kesakitan. Ruyan Liu mendengarkan kata-kata kakaknya. Kenangan di hatiku lebih kuat. Suaranya serak. Lingkaran merah. Berlutut secara langsung, Yuan Feng. Biarkan aku melihat Nanzi setidaknya sekali. Sekali saja jika dia benar-benar tidak memaafkanku. Aku tidak pernah mengganggunya lagi. Dari kecil hingga besar, Liu Ruyan tidak pernah bertanya kepada siapapun. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar berlutut kepada saudaranya sendiri. Hanya untukku, orang yang meninggalkannya. Liu Yuanfeng tidak menyangka, bagaimana bisa adikku yang bangga melakukan ini? Tapi dia juga tidak bisa melakukannya untuk saudara perempuannya. Mengkhianati sahabatmu. Dia mengertakkan giginya dengan sedih. Aku bisa memintamu. Jika seorang pria ingin melihatmu, saya akan memberitahu Anda alamatnya saat ini. Ruyan Liu, yang sudah merasa putus asa, langsung menyala mata. Tidak sabar untuk mengangguk. Liu Yuanfeng mengirimi saya pesan. Ada perbedaan waktu antara negara dalam dan luar negeri. Dia membujuk dan kembali dulu. Aku akan mengabarinya jika ada kabar. Tapi Liu Ruyan menolak untuk pergi. Dia menempel di tempat saudaranya. Tidur di sofa. Bangun dengan gerakan sekecil apapun. Harapan adalah pesan saya. Sampai malam berikutnya, Liu Yanfeng baru saja menerima jawabannya, oke. Dan aku bertemu dengannya. Hanya beberapa kata. Tapi itu membawa harapan bagi Ruyan Liu. Saya tidak tahu apakah saya masih ingin melihatnya. Artinya masih ada kemungkinan di antara kita. Dengan kegembiraan, Ruyan Liu tidak sabar untuk membeli penerbangan terbaru. Liu Yanfeng, pegang dia. Kakak cemberut yang tidak setuju. Ambil hari libur sebelum pergi ke sana. Anda belum beristirahat selama berhari-hari, bukan? Karena Nanzi bilang untuk menemuimu. Anda tidak akan melewatkan janji. Ruyan Liu melepaskan diri dari tangannya. Aku tidak sabar. Selama Nanzi meninggalkanku, aku sudah memikirkannya sepanjang malam. Aku hanya ingin melihatnya sekarang. Alisnya lembut. Liu Yanfeng tidak bisa dimengerti. Melihat adikku berlari kembali, dia tidak bisa menahan napas pelan. Mengapa repot-repot di tempat pertama, saudari? Namun, Ruyan Liu tidak mendengar kalimat ini. Pikirannya semua tertuju pada Gunanzi. Pikiran untuk segera bertemu Gunanzi. Dan dia menjadi sangat bersemangat. Saat naik pesawat, dia juga tidak bisa beristirahat dengan tenang. Apakah Gunanzi baik-baik saja di luar negeri selama ini? Apakah Anda kehilangan berat badan? Kekurangan uang untuk dibelanjakan? Segera jauh dari rumah. Dia pasti sedang tidak enak badan. Memikirkanku, hatinya melunak. Menafsirkan sosok saya dalam pikiran saya. Pemuda awal. Cinta rahasia merasa benar sendiri. Bahkan, itu jelas di matanya. Tapi dia terus berusaha mendaratkan ikan haring. Dan mereka mengabaikanku. Bahkan setelah malam yang konyol karena kecelakaan. Dia juga tidak memikirkanku. Siapa sangka aku selalu berhati-hati. Aku tiba-tiba mengaku padanya. Dia menolak. Dan saya tidak mengatakan tidak. Tubuh muda dan energi itu. Kami akan pergi ke semua tempat. Saya sangat bijaksana. Tidak seperti pria lain. Apa yang akan Anda lakukan untuk uang? Ini sangat bagus. Itu cocok dengan psikologinya. Itu sebabnya dia selalu setuju denganku. Jika bukan karena kembalinya Lu Qingyu yang tiba-tiba. Dia bahkan memikirkannya. Ada baiknya menjaga hubungan ini dengan saya.
Kapan dia jatuh cinta padaku? Ini untuk melihat ketekunan saya. Perhatikan perhatian saya. Atau rasakan cintaku. Ruyan Liu tidak tahu. 4 tahun ini berlalu begitu cepat. Ketika dia tidak menjawab, dia sudah ditangkap olehku. Tapi dia mengerti. Sudah terlambat untuk melepaskanku. Tapi tidak lagi. Dia telah memikirkannya dengan matang. Selama aku bisa memaafkannya, apapun yang Anda ingin dia lakukan, dia tidak akan sama lagi. Biarkan aku menjadi teman tidur. Tapi, akan secara terbuka mengumumkan hubungan kita. Dia akan menikah denganku. Akan mencintaiku selamanya. Habiskan hidupmu untuk menebus luka yang kualami selama ini. Memikirkan hidupku kembali bersamanya. Ruyan Liu tidak bisa menahan tawa. Emosi kebahagiaan menyelimuti dadanya. Buat dia berharap untuk melihat saya. Penerbangan 8 jam akhirnya mendarat. Ruyan Liu tidak sabar untuk lari ke alamat yang disepakati. Saya membuat janji untuk menemuinya di kedai kopi. Dan dia membuka pintu. Lonceng angin berbunyi. Aku duduk di pojok. Aku melihatnya sekilas. Belum melihatmu selama sebulan. Tapi sepertinya 1 tahun telah berlalu. Siksaan. Sekarang aku akhirnya melihatnya. Saya sedang kesurupan. Saya pernah menjadi sekretaris. Selalu pakai pakaian kerja. Bahkan jika Anda memainkan trik secara pribadi. Itu juga membuatnya merasa serius. Tapi sekarang aku memakai pakaian kasual. Rambut patah jatuh di antara alis. Buat dia merasa seperti dia telah kembali ke masa lalu. Aku muda yang naksir dia. Dia mendidih selama beberapa detik. Datang dan menyapa Nanzi sambil tersenyum. Lama tidak bertemu. Dia menahan keinginan untuk segera memelukku. Dengan rakus menatap wajahku. Mari kita singkat cerita. Saya ingin melihat Anda. Aku hanya ingin memperjelas di antara kita. Aku sedang tidak mood untuk mengejar. Aku menyesap kopiku. Baru saja akan melanjutkan. Dia mengambil alih dengan cepat. Aku tahu maksudmu. Saya salah sebelumnya. Aku tidak menyadari perasaanku yang sebenarnya. Aku membiarkan Lu Qingyu menyakitimu. Sulit untuk mengetahui bahwa aku baru menyadari bahwa aku mencintaimu sekarang. Satu-satunya orang yang benar-benar kucintai adalah kamu, katanya dalam satu tarikan napas. Matanya bersinar terang, menantikan kepulanganku. Namun ekspresi saya tetap tidak berubah. Itu tidak bergerak sama sekali. Menarik sudut mulutnya, Liu Ruyan. Sudah terlambat, entah itu permintaan maafmu atau cintamu. Jika kamu sudah selesai, lalu aku pergi. Saya tidak melihat perlunya berbicara dengan Anda. Wajahnya tiba-tiba berubah. Pegang tanganku secara tidak sadar. Belum terlambat untuk panik. Sulit untuk mengetahui bahwa kita memiliki masa depan. Saya sudah menghukum ikan haring selama Anda kembali. Aku bisa memberimu apa saja. Sudah 4 tahun. Hanya karena bulan ini. Apakah kamu tidak mencintaiku? Aku tahu kau hanya marah di dalam. Apakah Anda ingin memukul saya atau memarahi saya? Anda bisa. Sulit untuk mengetahui apakah aku memohon padamu untuk kembali, oke? Aku menjabat tangannya. Nadanya ringan ya. Hanya karena bulan ini membuatku melihatmu dengan jelas. Aku tidak mencintaimu lagi. Ruyan Liu tidak akan pernah kembali. Saya berharap Anda dan Lu Qingyu memiliki harmoni selama 100 tahun. Aku bilang bangun dan pergi. Dia sama sekali tidak mengharapkan reaksi seperti itu. Di dalam hatinya, aku selalu mencintainya sampai ke inti. Bagaimana Anda bisa tiba-tiba berhenti mencintai? Panik tidak seperti sebelumnya. Saat aku pergi, dan dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa aku mencintainya. Tapi sekarang kamu melihatku. Aku bilang aku tidak menyukainya lagi. Momen ini,
Ia merasa hatinya seperti tersayat pisau. Dia memegang tanganku erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Tubuh yang selalu sombong juga gemetar. Dia menurunkan pendiriannya. Ada tangisan menyedihkan dalam suaranya. Jangan lakukan ini padaku. Aku benar-benar tahu aku salah. Selama kamu mau memaafkanku, kami akan kembali dan segera menikah. Tak akan kubiarkan kau di perusahaan tanpa nama. Jika Anda ingin melanjutkan sebagai sekretaris, lanjutkan. Anda bisa tinggal di rumah jika Anda tidak mau. Aku akan memberimu uang. Mulai sekarang, milikku adalah milikmu. Tidak peduli siapa yang muncul lagi. Aku tidak akan menyakitimu. Aku mohon maafkan aku kali ini. Kita sudah bersama begitu lama. Anda tidak dapat melakukan sesuatu yang salah karena saya tidak ingin aku. Jika itu sebelumnya, aku akan senang mendengarnya. Lagi pula, ini aku. Wanita yang telah jatuh cinta selama 8 tahun. Kami akhirnya akan melakukannya dengan benar. Tapi sekarang karena Lu Hering, hatiku sudah mati. Hubungan 8 tahun hilang. Masa lalu. Itu hanya membuatku membenci diriku sendiri karena buta. Saya membuang begitu banyak waktu untuk Liu Ruyan. Aku menarik napas. Dengan kuat mematahkan tangannya Liu Ruyan. Saya membuatnya sangat jelas. Kita tak punya masa depan. Bukankah apa yang saya lakukan sekarang apa yang Anda inginkan? Seperti yang saya katakan sebelumnya. Selama orang yang kamu cintai kembali, saya akan secara otomatis pergi. Saya juga menantikannya ketika Lu Qingyu kembali. Apa kau juga punya perasaan padaku? Akan menurunkan Lu Qingyu untukku. Ternyata aku salah. Lihat wajahku. Dia punya perasaan bahwa dia akan kehilangan saya. Ia terus menggeleng. Pertama kali aku menangis di depan orang lain. Hampir memohon untuk menarikku. Aku benar-benar salah. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Sulit. Tapi aku tidak melihat ke belakang. Pergi saja. Menghilang di depan matanya. Dia telah duduk di kedai kopi. Tidak pergi sampai toko tutup. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Penuh rasa sakit. Terlebih lagi, semakin dia sadar betapa pentingnya aku baginya. Dia benar-benar kehilangan aku seperti ini. Jika ikan haring tidak kembali. Jika dia menyadari sebelumnya bahwa dia jatuh cinta padaku. Jika dia tidak mengecewakanku. Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benakku. Tapi aku tahu tidak ada jalan untuk kembali. Dia berkeliaran di jalan-jalan negara asing. Sambaran petir menyambar. Hujan deras. Orang-orang di jalan berlari pulang untuk menghindari hujan. Liu Ruyan tidak tahu kemana harus pergi. Dia membaca namaku saat dia berjalan di tengah hujan. Basah seluruhnya. Tiba-tiba telepon berdering. Dia menantikan untuk mengambil berita dari Liu Yuanfeng, saudari. Kembalilah, dia membaca kalimat ini. Hanya merasa tidak berdaya. Kenapa aku dan dia menjadi seperti ini? Dia berlutut dan berteriak di tengah hujan badai. Hujan menenggelamkan segalanya, termasuk rasa sakitnya. Dan dia berjalan ke sebuah apartemen. Pintu ditutup. Disinilah aku tinggal. Hanya di sini. Hatinya memiliki jejak kenyamanan. Dia tidak berani mengetuk pintu. Menggantung di pintu. Aku belum tidur selama beberapa hari. Hujan lagi. Dia benar-benar tertidur dengan bingung. Dalam mimpiku, aku memaafkannya dan kembali ke pedesaan bersamanya. Seperti sebelumnya. Tapi perbedaannya adalah, dalam mimpiku, dia tidak mengecewakanku. Segera umumkan hubungan kami. Bahkan melamarku. Aku memeluknya dengan air mata berlinang. Katanya aku akhirnya menunggu hari ini. Ruyan Liu tersenyum kecil. Sepertinya telah menangkap kebahagiaan. Kemudian dia pingsan di tengah hujan badai.
Saat aku membuka mataku, dia mengalami sakit kepala yang membelah. Sulit untuk bergerak. Ia membuka matanya dengan susah payah. Saya melihat langit-langit yang tidak dikenal. Dia ingin bangun dari tempat tidur. Suara hangat datang, "Jangan bergerak." Saya mendengar suara ini. Ruyan Liu tidak peduli. Aku bangun tiba-tiba dan memelukku erat-erat di samping tempat tidur dalam pelukanku. Sekeras hilang dan ditemukan. Aku tahu salah.